Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fawaid dengan NIM 2120190 357, Prodi Teknik Informatika semester 5 PASBI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah ditugaskan oleh dosen dengan matkul pemrograman data analisis algoritma 2. Yang pertama, di sini kita akan merun suatu script dengan tanggal lahir 25 bulan 7 dan outputnya adalah zodiak. Zodiak Anda adalah Aries, kehidupan Anda perlu perubahan. Ini sangat mempengaruhi keseharian Anda. Keuangan Aries secara signifikan akan meningkat. Ini akan sangat baik untuk beberapa aspek di kehidupan Aries tahun ini. Begitu pula dengan asmaramu. Tetap semangat ya guys. Oke, selanjutnya materi. Nah, di sini materinya adalah kompleksitas algoritma, yaitu kebenaran suatu algoritma harus diuji dengan jumlah masukan tertentu untuk melihat kinerja algoritma berupa waktu yang diperlukan untuk menjalankan algoritmanya dan ruang memori yang diperlukan untuk struktur datanya. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mengukus efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Secara singkatnya, algoritma adalah langkah dalam mencari solusi atas sebuah masalah. Selanjutnya, algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Persoalan optimasi yaitu persoalan mencari solusi optimum. Hanya ada dua macam persoalan optimum, yaitu pertama maksimasi dan minimasi. Contoh persoalan optimasi yaitu masalah penukaran uang. Diberikan uang senilai A, tukar A dengan koin-koin yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Persoalan minimal tadi, contoh pertamanya adalah tersedia banyak koin 1, 5, 10, dan 25. Uang senilai A sama dengan 32 dapat ditukar dengan banyak cara. Oke, berikut 32 sama dengan 1, tambah 1, tambah 1, dan seterusnya sampai nilai 32. Terus selanjutnya 32 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 1 ditambah 1 dengan jumlah koin 7 koin. 32 selanjutnya adalah 10 ditambah 10 ditambah 10 penukaran ditambah 1 penukaran ditambah 1 dengan jumlah 5 koin dan sebagainya. Minimumnya 32 sama dengan 25 ditambah 5 plus 5 plus 1 dengan 4 koin. Greedy, rakus, sama dengan rakus, tamak, dan loba. Prinsip greedy, take what you can get now. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah, step by step. Pada setiap langkah, terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Pada setiap langkah, kita membuat pilihan optimum lokal atau lokal optimum dengan harapan bahwa langkah sisanya mengarah ke solusi optimum global, yaitu yang bersifat umum. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah. Pada setiap langkahnya, langkah pertama mengambil pilihan yang terbaik dan dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Prinsipnya tetap sama seperti tadi, take what you can get now. Berharap bahwa dengan memilih optimum lokal, pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Tinjau masalah penukaran uang tadi ya, seperti greedy. Pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Misal, koin A sama dengan 32. Koin yang tersedia 1, 5, 10,
10, dan 25. Langkah yang pertama, seperti awal tadi, pilih satu buah koin 25, total 25. Langkah kedua, pilih satu buah koin bernilai 5 dengan total 25 koin plus 5 koin sama dengan 30 koin. Langkah ketiga, pilih 2 buah koin 1, total 35 plus 5 plus 1 plus 1 sama dengan 32. Solusi jumlah koin minimum 4. Solusi optimalnya. Elemen-elemen algoritma greedy. Himpunan kandidat C. Yang kedua adalah himpunan solusi S. 3. Fungsi seleksi selection function. 4. Fungsi kelayakan. 5. Fungsi objektif. Dengan kata lain, algoritma greedy melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian S dari himpunan kandidat C. Yang dalam hal ini S harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan, yaitu menyatakan suatu solusi dengan S dioptimasi oleh fungsi objektif. Pada masalah penukaran uang, yang tadi sudah disinggung, himpunan kandidatnya himpunan koin yang mempresentasikan nilai 1, 5, 10, dan 25 paling sedikit mengandung satu koin untuk setiap nilai. Yang kedua, himpunan solusi. Total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Fungsi seleksi, pilihlah koin yang bernilai tertinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Fungsi layak, memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Fungsi objektif, jumlah koin yang digunakan adalah harus minimum. Fungsi greedy, seperti sudah dijelaskan di PowerPoint ini, ada deklarasi X kandidat, S himpunan kandidat. Algoritmanya seperti ini. S will not solusi S and C dan seterusnya. X seleksi S. Pilih sebuah kandidat dari C. C-nya sama, elemen himpunan kandidat berkurang 1. If dengan layak S. Nah, pada akhir setiap pelalaran, solusi yang berbentuk adalah optimum lokal. Pada akhir kalangan, will do diperoleh optimum global. Optimum global belum tentu merupakan solusi optimum yang terbaik, tetapi suboptimum atau pseudo optimum. Alasannya, yang pertama, algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Bagaimana pada metode Eckhouse-Ritz. Yang kedua, terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi optimal. Jadi, pada sebagian masalah, algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal. Contoh yang kedua, tinjau masalah penukaran uang. Koin yang bernilai 5, 4, 3, dan 1, uang yang ditukarkan sama dengan 7. Solusi greedy-nya 7 sama dengan 5 ditambah 1 ditambah 1. Dengan penukaran 3 koin, yaitu tidak optimal. Solusi optimalnya adalah 7 sama dengan 4 tambah 3. Hanya tersisa 2 koin yang paling sedikit. Koin dan B yang B 10, 7, dan 1. Uang yang ditukar 15. Seperti yang sudah saya jelaskan di contoh yang A. Selanjutnya, untuk sistem mata uang dolar, US, Eropa, dan Swedia, algoritma greedy selalu memberikan solusi optimum. Contoh, uang 6,39 US dollar ditukar dengan uang kertas dengan nilai bill dan koin sen. Kita dapat memilih yang pertama, satu buah uang kertas bernilai 5 dolar, satu buah uang kertas bernilai 1 dolar, satu koin 25 sen, satu koin 10 sen, dan 4 koin bernilai 1 sen. Seperti yang di bawah ini. Dengan jumlah total 6,39 US dollar. Jika jawaban terbaik mutlak tidak diperlukan, maka algoritma greedy sering digunakan untuk menghasilkan solusi hampiran daripada menggunakan algoritma yang lebih rumit untuk menghasilkan solusi yang eksak. Bila algoritma greedy optimum,
Selanjutnya, bila algoritma greedy optimum, maka keoptimalnya itu dapat dibuktikan secara matematis. Contoh-contoh algoritma greedy seperti tadi di atas, masalah penukaran uang. Nilai uang yang ditukarkan A, dicontohkan A, menggunakan koin multiset dengan rumus D1, D2, dan seterusnya. Kemudian solusinya X sama dengan X1, X2, dan selanjutnya. Optimum caranya adalah minimasi seperti rumus yang sudah dipaparkan pada PPT ini. Ini seperti awal tadi, fungsi koinnya, inputannya, integernya, deklarasi, dan algoritmanya sesuai dengan yang sudah dipelajari. Tetapi, agar memilih koin berikutnya optimal, maka perlu mengurutkan himpunan koin dalam urutan yang menurun. Jika himpunan koin sudah menurun, maka kompleksitas algoritma greedy on. Sayangnya, algoritma greedy untuk masalah penukaran uang ini tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Dengan contoh yang tadi. Yang kedua, minimasi waktu di dalam sistem penjadwalan. Persoalan sebuah server menggunakan pelanggan yang harus dilayani. Waktu pelayanan untuk setiap pelayanan ini adalah VI, minimum total waktu di dalam sistem, seperti rumus ini. Yang contoh ketiga, pelanggan dengan T1 sama dengan 5, T2 sama dengan 10, dan T3 sama dengan 3. 6 urutan pelayanan mungkin. Urutan T seperti di bawah ini, yang paling optimal adalah 3, 1, 2 bandingan 3 plus 3 plus 5 plus 3 plus 5 plus 10. Yang paling optimal adalah paling sedikit 29. Penjelasan dengan algoritma greedy. Tarik greedy pada setiap langkah. Pilih langkah yang membutuhkan waktu pelaksanaan terkecil di antara pelanggaran lain yang belum dilayani. Seperti rumus di bawah ini, ada deklarasi dan algoritmanya. Algoritma greedy menjadikan pelanggan untuk selalu menghasilkan solusi optimum. Teorinya, ini berbeda teorema jika T1 kurang dari T2, kurang dari, dan seterusnya, maka pengurutannya I, J sama dengan J1 kurang dari J kurang dari N, minimum. Untuk semua kemudian permotomasi I. Untuk ketiga, integrasi knapsack dengan rumus di bawah ini. Penyelesaiannya dengan algoritma greedy dengan memasukkan objek satu persatu dalam knapsack. Yang kedua, terdapat beberapa strategi greedy yang heuristik yang dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan dalam knapsack. Greedy by profit, greedy by wax dengan langkah berikut. Dan ketiga ada greedy by identity. Nah, pemilihan objek berdasarkan salah satu dari ketiga strategi di atas tidak menjamin akan memberikan solusi optimal. Contoh keempat, B1, kemudian 6, B1, dan seterusnya dengan kapasitas knapsack K sama dengan 16. Properti objek ada greedy by dan solusi optimalnya. Solusi optimalnya X sama dengan 0, 1, 1, dan 0. Greedy by profit dan greedy by density memberikan solusi yang optimal. Contoh yang kelima, ini sama seperti contoh keempat. Tetapi ketika strategi gagal memberikan solusi optimalnya. Kesimpulannya, algoritma greedy tidak selalu berhasil menemukan solusi optimal untuk masalah 0/1 knapsack. Maksimasi dengan rumus berikut. Tapi ada dengan kendala constraint. Ya, dalam hal ini 0 kurang dari X, I kurang dari 1, I dan sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Penyelesaian dengan algoritma greedy ketiga strategi greedy telah disebutkan di atas dengan memilih objek yang dimasukkan dalam knapsack. Contoh yang keenam. Contoh ini sama di sebelumnya, tetapi yang berbedanya adalah solusi optimalnya X sama dengan 0, 1, 1/2 yang memberikan keuntungan maksimum 31,5. Strategi pemilihan objek berdasarkan densitas P1/W1 I.
berbesar akan selalu memberikan solusi optimalnya agar proses tersebut dipilih sesuai dengan urutan itu. Algoritma persoalan function knapsack. Hitung harga PI per WI I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Urutkan seluruh objek berdasarkan nilai Pi, W, I dari besar ke kecil. Panggilan fungsional knapsack. Dan di sini ada deklarasinya dan algoritmanya. Jadi, dengan persingkat, kompleksitas waktu algoritma sama dengan O atau N-nya. Di sini di soal ketiga ada di pembahasan ketiga ada algoritma divide dan n-conquer. Nah, divide and conquer adalah metode pemecah masalah yang bekerja dengan membagi masalah menjadi beberapa masalah kecil. Nah, bermula dari yang terkecil dahulu baru ke yang terbesar. Selain itu juga algoritma ini dapat digeneralisasi untuk pembahasan kontekstual yang didimensikan lebih dari 3. Langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama adalah divide, membagi masalah menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah yang semula, namun berukuran yang kecil. Conquer, memecahkan, menyelesaikan masing-masing secara rekursif dengan kombinasi menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi masalah semua. Dengan skema umum algoritma divide dan conquer di sini. Selanjutnya, keterangannya, small adalah fungsi yang mengirim boolean menentukan apakah ukuran telah cukup kecil dari semua masalah. Divide juga fungsinya adalah membagi masalahnya. Kombinasinya adalah dikombinasikan supaya menjadi masalah yang sama. Jika hubungan kedua submasalah, waktu kombinasi disebutkan hubungan teman berikut T, N, G, N, dan N yang terkecil 2T, N per 2 plus V, N, N dengan selainnya. Sekian pemaparan saya tentang pemrograman data analisis algoritma 2. Pemrograman data analisis algoritma 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.